Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Eka Oktavia, NIM 19022022, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar matematika anak usia dini. Tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Matematika Anak Usia Dini. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Mahyudin MPD. Baiklah, langsung saja ke materi kita. Yang pertama yaitu hakikat matematika anak usia dini. Matematika adalah suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan tidak merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam. Dan disebut juga ilmu yang mempelajari hubungan pola, bentuk, dan struktur. Menurut Brewer pada tahun 2007, matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan operasi bilangan, hubungan, gabungan, penyamarataan, dan pemisahan, serta bentuk ruang dan penyusunannya, dan juga ukuran dan transformasi atau perubahannya. Akan tetapi, menurut Brewer, matematika untuk anak adalah cara pandang anak terhadap dunianya serta pengalaman yang telah didapat oleh anak. Nah, ini menunjukkan bahwa matematika merupakan cara anak untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah dalam hidupnya. Dari pemaparan tersebut dapat saya simpulkan bahwa matematika merupakan suatu pembelajaran yang berkaitan dengan angka-angka serta simbol-simbol. Dalam belajar matematika, hal yang diperlukan adalah berhitung dengan benar. Jadi, penghitungan dalam matematika harus benar-benar tepat. Matematika anak usia dini adalah suatu pembelajaran matematika dasar yang diajarkan oleh seorang guru yang kompeten yang memiliki skill guna untuk menunjang kecerdasan anak. Guru dapat mengajarkan matematika pada anak yakninya dengan menggunakan berbagai macam metode dan juga media-media yang menarik perhatian anak. Nah, di sini guru tidak hanya terpaku dalam satu metode saja, bisa menggunakan berbagai macam metode untuk bervariasi agar anak tidak merasakan bosan. Serta guru dapat menggunakan berbagai macam media, entah itu media daur ulang ataupun media yang langsung dibeli. Nah, media tersebut gunanya untuk menarik perhatian anak untuk belajar. Yang kedua yaitu matematika adalah ilmu deduktif. Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif dikarenakan proses mencari kebenarannya itu berbeda dengan pengetahuan alam serta pengetahuan lainnya. Dalil-dalil dan rumusan matematika dicari menggunakan eksperimen atau induktif. Tetapi begitu dalil ditemukan, maka generalisasi itu harus dibuktikan kebenarannya secara deduktif. Yang ketiga, matematika adalah ilmu yang terstruktur. Matematika merupakan ilmu yang terstruktur mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Di dalam matematika, ketika kita mengerjakan suatu soal, maka kita harus mengikuti jalan dan berhitung secara struktur agar kita mendapatkan hasil atau jawaban yang tepat dan juga benar. Materi selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Menurut Wiliani Nuraini dan teman-teman pada tahun 2009 mengatakan bahwa tujuan mengenalkan pembelajaran matematika pada anak usia dini yakninya untuk mengajarkan anak pengetahuan dasar-dasar pembelajaran matematika itu sendiri, sehingga anak akan lebih siap lagi untuk menghadapi pembelajaran matematika di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan ada pula tujuan khususnya. Yang pertama, anak dapat berpikir logis dan sistematis melalui pengamatan gambar ataupun angka-angka yang ada di sekitar anak.
Yang kedua, yakninya anak dapat menyesuaikan atau melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat, di mana dalam kesehariannya memerlukan keterampilan menghitung. Yang ketiga, yaitu anak memiliki ketelitian, konsentrasi, abstraksi, dan apresiasi yang tinggi. Yang keempat, memiliki keterampilan konsep ruang dan waktu, serta dapat memperkirakan kemungkinan suatu urutan peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu memiliki kreativitas dan imajinasi yang tinggi dalam menciptakan suatu ide secara spontan. Nah, dari pemaparan tersebut sudah jelas bahwasanya belajar matematika tidak hanya soal hitung-hitungan saja, namun di sini kreativitas anak atau imajinasi anak dapat dikembangkan atau dapat distimulasi dalam proses pembelajaran matematika ini. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip matematika anak usia dini. Prinsip dan standar matematika pada anak usia dini yang dikembangkan oleh para pendidik dan yang harus diperhatikan atau dipahami yaitu yang pertama ada bilangan, aljabar, pola-pola, geometri, penggolongan, pengukuran, serta analisis data. Nah, di sini guru dapat mengajarkan matematika anak usia dini dengan berbagai macam permainan. Nah, ada juga prinsip-prinsip lainnya untuk menyelenggarakan pembelajaran matematika yang bermakna bagi anak, yakninya merancang aktivitas pembelajaran sesuai dengan perkembangan anak. Jadi, kita sebagai guru dapat merancang sebuah permainan yang nyata bagi anak agar anak tertarik dalam proses pembelajaran. Dalam permainan, kita dapat melihat seberapa kemampuan anak dalam memahami materi. Setelah bermain, kita sebagai guru dapat memberikan sebuah pertanyaan kepada anak agar kognitif anak berkembang. Setelah itu, kita juga bisa mendorong anak untuk berbicara atau berkomunikasi di depan teman-teman sekelasnya dengan menggunakan media-media pembelajaran yang sudah kita sediakan agar anak tertarik dalam bercerita. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, dalam pembelajaran, guru tidak hanya terfokuskan pada satu metode saja. Di sini, guru dapat memilih metode apa saja yang sesuai dengan media yang ia gunakan. Di sini ada beberapa metode, yakni metode bercerita, metode bercakap-cakap, metode bertanya jawab, metode pemberian tugas, serta metode eksperimen. Selanjutnya, prinsip-prinsip permainan matematika pada anak usia dini. Yang pertama yaitu permainan matematika diberikan kepada anak secara bertahap. Selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan pada permainan matematika dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesukarannya. Misal, dari konkret ke abstrak ataupun dari mudah ke sulit. Selanjutnya, permainan matematika akan berhasil apabila anak diikutsertakan dalam permainan tersebut. Di sini, kita memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dan dirancang untuk melakukan atau menyelesaikan masalah-masalah dan dirancang untuk melakukan atau menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Selanjutnya, permainan matematika dilaksanakan dengan cara menyenangkan dan memberikan rasa aman serta kebebasan bagi anak. Untuk itu, guru ataupun orang tua perlu adanya media ataupun alat peraga yang mana nantinya untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut atau kegiatan permainan tersebut, di mana media tersebut pastinya bersifat menarik serta bervariasi, mudah digunakan, dan pastinya tidak berbahaya untuk anak-anak. Nah, salah satu contoh
Kegiatan permainan yang dapat dilakukan di dalam kelas yaitu menghitung benda-benda yang ada di sekitaran kelas. Misal, ada berapa poster-poster yang ada ditempel di dinding kelas. Lalu, guru dapat meminta anak untuk menghitung berapa jumlah kaki meja di setiap mejanya dan menghitung seluruh jumlah kaki meja ataupun kaki kursi. Serta, guru dapat meminta anak untuk menghitung jumlah teman-teman sekelasnya dan mengelompokkan antara perempuan dan laki-laki. Nah, jadi di sini guru dapat memerintahkan anak untuk menghitung berapa jumlah teman-temannya yang laki-laki dan juga jumlah teman-temannya yang perempuan. Baiklah, kesimpulan materi pada kali ini adalah bahwasanya kita sebagai guru ataupun orang tua dapat meyakinkan kepada anak-anak didik kita bahwasanya matematika itu tidak sulit loh. Matematika itu bukan hanya tentang perkalian, pembagian, penjumlahan ataupun pengurangan. Di sini kita dapat memodifikasi atau menerapkan pembelajaran matematika kepada anak dengan cara mengenalkan simbol-simbol atau lambang-lambang seperti lambang-lambang persegi, segi empat, kubus, dan lain sebagainya. Nah, di sini guru ataupun orang tua harus berpandai-pandai dalam menentukan media yang akan dijadikan untuk alat sebagai pembelajaran. Misalnya, nih, guru ingin menerapkan pembelajaran tentang simbol-simbol. Maka, guru harus menyediakan atau membuat media yang menarik untuk anak yang terbuat entah itu dari balok ataupun dari media lainnya yang menurut kita anak akan tertarik untuk belajar. Begitupun dengan orang tua. Orang tua harus berpandai-pandai memilih media-media apa saja yang baik dan cocok untuk menarik perhatian anaknya. Tentu saja, orang tua sudah pasti tahu apa yang disukai anaknya dan apa yang tidak disukai anaknya. Nah, dengan begitu, orang tua dapat menyediakan media-media pembelajaran matematika kepada anak-anaknya. Bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran matematika khusus anak. Nah, di sini kita menggunakan berbagai macam teknologi, entah itu aplikasi ataupun game-games online lainnya. Nah, di situ anak akan belajar bagaimana matematika itu hal yang menyenangkan. Baiklah, kita sudah berada di penghujung materi kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita semua, serta terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Dr. Neni Mahyudin MPD, yang mana beliau telah mengajarkan kami tentang dasar-dasar matematika untuk anak usia dini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya yang mana telah memfasilitasi segala keperluan untuk perkuliahan. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Baiklah, sekian dari pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan jangan lupa kepada teman-teman untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye.